Nah, sekarang kita lanjutkan ke jaring-jaring balok. Balok itu terdiri dari 6 buah bangun datar, tapi bangun datarnya bukan persegi. Ada yang persegi bisa, tapi ada yang persegi panjang. Jadi balok itu punya pasangan. Kalau tadi kan kubus itu semuanya sama, jadi pasangannya ya depan belakang, atas bawah kanan kiri sama. Kalau balok enggak, balok itu depan ya pasangannya hanya belakang, kalau atas pasangannya bawah, kalau kanan pasangannya kiri. Sama 6 buah bangun datar berbentuk persegi panjang atau ada yang persegi, hanya saja berpasang-pasangan. Jadi luasnya masing-masing pasang bisa berbeda. Nah, kalau kita buka, balok akan seperti ini. Ini jaring-jaring balok ya nak, jaring-jaring balok. Nah, tadi Bu Emi jelaskan bahwa jaring-jaring balok itu berpasangan. Ini lihat, kalau kalian lihat, ini lebih besar kotakannya, ini memanjang kecil, ini lebih besar, memanjang kecil, ini sama ini. Nah, syaratnya apa? Sebuah jaring-jaring itu bisa dibentuk balok. Syarat jaring bisa dibentuk balok. Yang pertama, terdiri dari 6 buah bangun persegi panjang yang berpasangan. Maksudnya apa? Dalam kurung 3 pasang sisi yang berhadapan sama luas. Apa saja itu? Atas sama dengan bawah, depan sama dengan belakang, kanan sama dengan kiri. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah letaknya apa ya? Persegi panjang selang-seling. Maksudnya apa selang-seling? Umpamanya lebar atau besar kecil gitu. Besar kecil. Yang ketiga, hampir sama dengan kubus, yaitu mempunyai sayap. Bisa kanan 1, kiri 1, atau atas 1, bawah 1. Nah, ada lagi kita melihat sayapnya, jaraknya atau panjang sisinya harus sama dengan sebelahnya. Jadi panjang sisi sayap harus sama dengan panjang sisi di dekatnya. Nah, ini
Ini yang penting, panjang sisi sayap harus sama dengan panjang sisi di dekatnya. Maksudnya apa Bu? Ini panjangnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah ini juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Namanya ini 2. Berarti ini juga harus 2. Jadi panjang sayapnya harus sama. Kalau berbeda tidak bisa kita bikin. Contohnya ini, kita cek ya. Nah ini sudah langkah yang pertama terdiri 6 bangun persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat yang pertama masuk. Syarat yang kedua, letaknya persegi panjang selang-seling. Besar, kecil. Besar, kecil. Nah, ini besar kecil, ini kecil besar. Berarti sudah tidak masuk, tidak bisa ini dibentuk balok. Ingat ya, besar kecil di sini harusnya besar. Kalau seperti ini berdekatan gini tidak bisa. Nah, sekarang yang selanjutnya, contoh balok selanjutnya. Kita cek. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 persegi panjang atau 6 bangun datar. Nah, ini syarat 1 terpenuhi. Nah, syarat kedua, letaknya persegi panjang, besar kecil, oh terpenuhi. Sekarang yang ketiga, sayapnya bagaimana? Sayapnya ini 2, ini 2. Oh, masuk. Sekarang yang sayap sebelah sini, ini 2, ini berapa? 4. Berarti tidak masuk, berarti ini tidak bisa dibentuk balok. Seperti ini tadi juga tidak bisa dibentuk balok. Yang ini tadi tidak bisa karena apa? Karena ini sayapnya juga berbeda dan ini tidak selang-seling. Nah, ini tidak selang-seling. Ini selang-seling tapi sayapnya berbeda panjangnya. Ini panjang sisi sayap harus sama dengan panjang sisi di dekatnya. Jadi kalau ini 2, di dekatnya sini harus 2. Seperti ini. Kalau ini tidak bisa. Nah, ini bisa 2, ini 2, ini 4, ini 4. Jadi bisa, ini selang-seling juga. Gitu ya, Nak. Jadi syarat untuk dapat dibentuk jaring-jaring balok adalah terdiri dari 6 buah bangun persegi panjang yang berpasangan, bisa juga persegi. Pasangannya yaitu atas, pasangan bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Letaknya persegi panjang itu selang-seling, besar kecil. Lalu sayap kanan kiri, sayapnya itu panjang, sisi sayap panjangnya harus sama dengan panjang sisi di dekatnya. Nah, bagaimana kalau menentukan alas dan tutup pada balok? Nah, ini lebih mudah daripada persegi. Kenapa? Karena sudah berpasangan. Jadi kalau yang orange itu alas, berarti tutupnya pasangannya pasti loncat 1 yang luasnya sama. Berarti kalau Bu Im nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti nomor 4 ini adalah pasangannya. Luasnya sama. Jadi cari yang luasnya sama. Kalau pada balok lebih mudah mencari pasangannya. Alas mana, tutup mana, atau depan mana, belakang mana, lebih mudah karena luasnya masing-masing berbeda. Gitu ya. Anak-anak, sekarang bagaimana kita belajar menentukan mana jaring-jaring kubus dan mana jaring-jaring balok? Tadi sudah kita ketahui syaratnya. Jaring-jaring kubus tadi apa? 6 buah persegi, lalu sayapnya harus adil kanan kiri, 1-1 atau atas bawah 1-1. Nah, ini kita cek yang nomor 1. 1, 2, 3, kita ini beri nomor 1, 2, 3, 4,
6. Masuk ya. Nah, kanan kiri 1, kanan 1 kiri 1 sayapnya masuk tidak? Tidak. Berarti ini bukan jaring-jaring kubus. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk syarat pertama. Syarat kedua kanan 1 kiri 1. Berarti ini masuk. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat pertama masuk. Syarat kedua tadi kanan kiri sayapnya. Ini 1 masuk. Bisa dibuat kubus. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa. Kanan 1 kiri 1. Bisa. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas 1 bawah 1 berarti bisa. Jadi tadi syaratnya 6 buah persegi, sayapnya harus adil. Kalau atas 1, bawah 1, atau kanan 1, kiri 1. Ini nggak bisa karena semua di kanan. Sekarang kalau jaring-jaring balok bagaimana? Jaring-jaring balok tadi 6 buah persegi panjang atau berpasang-pasangan, 3 pasang. Lalu luasnya selang-seling, letaknya selang-seling. Terus sayapnya panjang sisinya sama dengan panjang sisi yang berdekatan. Nah ini selang-seling, sudah selang-seling ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu selang-seling ya. Sekarang ini 1, 2, 3. Ini 3, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Berarti tidak bisa karena panjang sisinya ini berbeda. Bagaimana dengan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu selang-seling ya. Panjang sisinya ini 1, ini 1. Oh iya. Terus ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sama, berarti ini bisa. Bagaimana dengan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu selang-seling, iya. Ini 3, 1, 2, 3. Ini 1, ini 1. Oh, ini bisa. Jadi ini yang berdekatan ini harus sama. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, ini 1. Ini 1, ini 2. Berarti ini tidak bisa karena panjang sisi yang berdekatan ini beda. Jadi tadi syaratnya 6 buah persegi panjang, ada yang persegi juga. Lalu selang-seling letaknya. Lalu panjang sisi yang berdekatan itu harus sama. Kalau beda berarti tidak bisa dibikin balok. Itu ya anak-anak. Satu lagi, bagaimana Bu kalau ini ke sini. Kembali lagi ke sini. Menentukan luas jaring-jaring. Jadi seumpama ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini 4 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Lalu ini 2 cm. Nah, untuk luas jaring-jaring balok itu kan seperti ini. Yang besar, ini yang besar. Yang besar itu 7 kali 4. 7 kali 4. 7 cm kali 4 cm 28 cm pangkat 2. Besarnya ada 2. Berarti besar ada 2, berarti 28 cm pangkat 2 kali 256 cm kuadrat. Ini ya, itu yang besar. Lalu yang ini, yang orange, apa itu yang sedang ya? Yang kecil aja. Yang kecil itu panjangnya sini 7. Ini ada 2 cm ya, ini yang pendek ini 2.
Berarti 7 cm kali 2 cm sama dengan 14 cm pangkat 2. Kecilnya ada 2, maka 14 cm pangkat 2 kali 2, 28 cm kuadrat. Yang ketiga itu sayap. Jadi ada besar, kecil, ada sayap. Sayapnya ke sini berapa? 4 cm. Terus ini 2. Ini ke sini 2. Berarti 4 cm kali 2 cm. 8 cm kuadrat. Sayap juga ada 2 kan? Berarti 8 cm pangkat 2 kali 2 sama dengan 16 cm kuadrat. Nah, maka dari itu, ini yang ini Bu Emi ambil. Maka dari itu, luas jaring balok sama dengan 56 cm kuadrat ditambah 28 cm kuadrat ditambah 16 cm kuadrat sama dengan berapa nak? 56 tambah 28 14 simpan 1 8 ditambah 16 10 simpan 1 100 cm pangkat 2. Bu, kok beda caranya dengan yang kemarin? Nah, yang kemarin itu, oh ini Bu Emi hapus ya, bentar. Yang kemarin itu kan bentuknya sudah seperti ini. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi, sudah bentuk kubus. Nah, ini masih bentuk jaring. Nah, kalau masih bentuk jaring-jaring, jadi kita tinggal mencari luasnya ini. Yang besar berapa luasnya? Oh, 7 kali 4, 28. Karena besarnya ada 2, berarti kalikan 2. Lalu yang kecil, yang tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Yang kecil juga ada 2. Maka 14 kali 2, 28. Nah, sayapnya 4 kali 2. 8, karena sayapnya ada 2, berarti kalikan 2. Nah, tinggal dijumlahkan hasilnya. Itu ya nak. Nah, ini untuk luas jaring. Nah, untuk hari ini Bu Emi cukupkan pelajaran sampai di sini. Bu Emi hanya mengulang tentang luas jaring-jaring kubus dan luas jaring-jaring balok, dan bagaimana sebuah jaring-jaring bisa dibentuk kubus dan bisa dibentuk balok. Syaratnya apa saja tadi sudah Bu Emi sampaikan. Silahkan dicatat apa yang ada di video kali ini. Selamat belajar. Salam sehat selalu untuk semuanya. Jaga kesehatan. Bu Emi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.